tahu bapaknya Rizky itu ada 3 istrinya? Lo tahu nggak bapaknya Rizky tuh ketiga istrinya tuh digebugin? Nah, kalau ngomong tuh harus detail. Bisa dibayangkan nggak sih kalau seandainya terjadi hal seperti itu kemudian dilihat oleh anak-anaknya Nikita Mirzani, pastikan itu juga akan menjadi sebuah permasalahan baru, ada trauma psikologi yang akan dihadapi oleh putra-putrinya Nikita Mirzani. Kalau yang gue omongin ini adalah suatu kebohongan atau fitnah, laporin aja. Polda ada, Mabes ada, Polres ada. Ayo kita ketemu, kita buka semuanya apa yang terjadi. Satu pemicu Rizky Irmansyah lakukan kekerasan pada Nikita Mirzani, kelakuan sang artis terkuak. Kalau kalian berpikir abusive, mukul, berkata kasar, terus posisinya si lakinya juga salah, itu adalah hal biasa. Buat gue sih enggak ya. Gue mendingan sendirian, gue mendingan berpisah, gue mendingan sakit hati dibanding gue harus dipukulin, dikatain. Mending dikatainnya di dalam kamar atau cuman berdua. Public area cuy, di public area. Kalau lu perempuan-perempuan yang gak punya harga diri, ya terserah. Tapi kalau gue masih punya kebetulan, ya, dan gue gak mau harga diri gue diinjek-injek sama laki-laki yang ngidupin gue juga enggak, kasih makan gue juga enggak, yang ada gue kayak di penjara, kemana-mana gue gak bisa, berteman gue gak boleh, main IG aja gue harus izin dulu. Kalau yang gue omongin ini adalah suatu kebohongan atau fitnah, laporin aja. Polda ada, Mabes ada, Polres ada. Ayo kita ketemu, kita buka semuanya apa yang terjadi. Bagaimana lo memperlakukan gue, Rizky Irmansyah, sampai gue gak bisa ngapa-ngapain selama 6 bulan. Di Indonesia itu masih banyak banget perempuan ya, terutama yang mereka ini pada saat mendapatkan pasangannya, baik itu pacar ataupun juga sudah menikah, suaminya suka melakukan hal kekerasan seperti itu. Banyak yang begitu toleransinya tinggi banget, ya nggak apa-apalah, namanya pria, ya udah nggak apa-apalah. Apalagi aku juga melihat beberapa kali dalam kehidupanku sehari-hari, ada sosok perempuan ini ya, pacarnya itu sudah begitu sangat kasar, suka kalau marah itu banting ini, banting itu, bahkan dia pun juga sempat dibanting, tapi dia masih mau menikah dengan orang tersebut dengan alasan gak usah khawatir, nanti kalau sudah menikah akan berubah. Padahal kenyataannya hampir 90% ya, kalau aku lihat dari lingkungan sekitarku, pada saat pacaran sudah seperti itu, biasanya pada saat sudah menikah akan jauh lebih parah. So, di satu sisi ini adalah hal yang positif sebenarnya bagi Nikita Mirzani, ya, dia agar tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bisa dibayangkan nggak sih kalau seandainya terjadi hal seperti itu kemudian dilihat oleh anak-anaknya Nikita Mirzani, pastikan itu juga akan menjadi sebuah permasalahan baru, ada trauma psikologi yang akan dihadapi oleh putra-putrinya Nikita Mirzani. Sama orang-orang yang nggak tahu, yang cuman lihat di sosial media. Kalau yang ngomong itu orang-orang terdekat, gue masih oke. Tapi ini ada yang stage videonya, gue tahu silsilah keluarganya Rizky. Ya lu tahu Rizky tinggal di mana? Lu tahu nggak sekarang rumahnya kontrak atau beli? Lu tahu nggak satu rumah itu diisi berapa? Lu tahu bapaknya Rizky itu ada 3 istrinya? Lu tahu nggak bapaknya Rizky tuh ketiga istrinya tuh digebugin? Nah, kalau ngomong tuh harus detail. Putusnya asmara artis Nikita Mirzani dengan ajudan Prabowo Subianto yakni Rizky Irmansyah berbuntut panjang. Kini Nikita Mirzani membongkar sejumlah aib sang mantan pacar. Seperti para mantan terdahulu, Nikita Mirzani kini mengumbar borok Rizky Irmansyah. Terbaru, Nikita Mirzani mengungkapkan satu pemicu Rizky Irmansyah melakukan kekerasan padanya. Diketahui perseteruan antara Nikita Mirzani dengan ajudan pribadi Prabowo justru kian memanas. Usai mengabarkan bahwa hubungannya kandas, ibu 3 anak tersebut menyebutkan bahwa Rizky Irmansyah sering melakukan kekerasan padanya. Terbaru, wanita yang kerap disapa Nyai ini kemudian membongkar alasan mengapa mantan kekasihnya tega berbuat demikian. Pengakuan itu dikatakan Nikita saat melakukan siaran langsungnya di Instagram baru-baru ini. Kalau ada orang bilang ada sebab ada akibat, nah gue nggak tahu karena nggak ada sebabnya tiba-tiba gue dipukul aja, ujar Nikita dikutip dalam YouTube Intens Investigasi. Nikita menduga sang mantan berbuat seperti itu lantaran habis diputuskan olehnya. Soalnya setahu gua habis gua putusin malamnya dia pergi mabok, sambungnya.
Lantaran membuat rusuh di tempat bisnis temannya, mantan istri Antonio Derola ini kemudian meminta Rizky untuk pulang. Alih-alih dituruti, justru permintaan baik dari Nikita malah dibalas dengan pukulan. Terus dia bikin rusuh di salah satu tempat bisnisnya teman gue. Akhirnya gue datang nyamperin ibunya. Pas gue datang karena gue minta dia untuk pulang, akhirnya gue digebukin jelasnya. Oleh sehingga Nikita menduga bahwa alasan kuat Rizky berbuat demikian karena tak terima telah diputus olehnya. Jadi kalau ada yang bilang pasti ada sebabnya, yaitu karena habis diputusin, terangnya.